Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'du al-Fatihah ila hadratin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ومن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ولوالدينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخنا محمد يا الرحمن شيخنا عبد الرحمن بن عبد الصمد شيخنا محمد محمد شيخنا شيخ حلال شيخنا عويس بن محمد زين شيخنا محمد الشيخ محمود شيخنا جمال موسى شيخنا أحمد زين سيد محمد بن عربي عبد السلام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa la naf'an bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaratil hadratu mu'assasatun bihi ilaiha yaqinuna wa fiha yaskununa. Maka posisi hadrah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mu'assasah bihi, ibarat burung menjadi sarang hati-hati mereka, ilaiha yakun, kepadanya lah mereka kembali, wa fiha yaskunun, di dalamnya lah mereka mendapatkan ketenangan. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang 5 tingkatan kenikmatan bertemu dengan Allah. 6 tingkatan mengenal. Jadi ketika awalnya, ketika orang sudah berhasil meninggalkan dunia dalam kehidupannya, dalam arti meninggalkan dunia hati seluas-luasnya, tidak lagi terikat dengan dunia, kemudian dia terus berjalan mencari posisi keridhaan Allah, terdekat dengan Allah, naik ke hadirat Allah, maka dia akan mengalami sebuah rasa kenikmatan dalam 6 tahapan. Pertama, al-mufatah, pembuka. Orang yang sudah pada posisi semacam ini baru dengar azan subuh aja, hilangnya luar biasa hati. Belum sholat subuh, belum dengar azan. Orang yang semacam ini baru dibangunkan Allah tahajud jam 2:30, jam 3, udah girang itu, belum kan? Itu mubatah. Baru mau sholat Jumat saja, dengar hari Jumat belum berangkat, tapi sudah senang yang luar biasa. Ini orang yang kalau ini sudah ada, berarti sudah mulai ada benih-benih hadrah, mengalami kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita koreksi kita aja ya, sudahkah kita semacam ini? Maka saya waktu pertemuan sebelumnya bisa kita ketika ada ibadah yang namanya nikah, sebelum nikah kita bagaimana senangnya? Ibadah haji, sebelum haji bagaimana kita senang? Itu namanya mubatah. Yang kedua, muwajahah, sudah berhadapan dengan Allah. Ketika sudah berdiri sholat tinggal takbir saja, tulangnya senang betul. Sama seperti kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika jalan tidak belum sampai ke makam Rasul, itu hati kita sudah bercampur tuh. Ada rasa senang, ada rasa takut, ada rasa ini satu. Kadang-kadang nangis atau berat. Begitu juga orang yang baru pertama kali melihat Ka'bah ingin tawaf, itu ketika masuk ke Arab hatinya mana Ka'bah. Ketika sudah berhadapan dengan Ka'bah, dipimpin doanya Allahumma zidhu syarafan, itu enggak bergoblok baru melihat. Itu namanya muwajah. Ibadah-ibadah semacam itu tuh
kita bisa. Tapi sholat rasanya agak berat, sedekah rasanya agak berat. Nah, kalau di semua ibadah sudah sampai pada tahapan itu, maka situ sudah tanda-tanda bahwa Allah berkenan memberikan kebahagiaan di hadapan. Yang kedua, mujalasah. Mujalasah itu sudah berdampingan duduk dengan Allah. Ketika sholat sudah masuk kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allah yang dalam Al-Quran, wajilat qulubuhum idza dzukirat wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah maka bergetar hati. Nah, kalau orang haji itu sudah mulai tawaf, Allahumma iman bika wa tasdiqan bi kitabika. Rasanya seperti apa? Kalau orang sedekah itu kalau hari Jumat kotak amalnya sudah ada di depannya. Tinggal masukin duit uang itu rasanya nikmat betul tuh. Bisa masukkan uang 100.000 di kotak amal rumah. Ada rasa kenikmatan, ada rasa bahagia, ada rasa nyaman. Itu namanya mujalas. Nah, kita tinggal ukur aja ya. Yang keempat, muhadasah. Muhadasah itu sudah ngobrol dengan Allah. Maka orang yang semaya itu sudah masuk ke ayat-ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat itu seakan-akan dia sedang bicara dengan Allah. Rasa bicara dengan Allah itu yang menyebabkan hatinya menjadi nikmat. Ketika dia baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-sama. Sesungguhnya salatku, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia merasa bahwa di hadapannya ada Allah, sedang bicara dengan Allah. Rasa itu tuh yang artinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku untuk Kau. Dia merasa bahwa dirinya sedang bicara dengan Allah. Ketika dia merasa bicara dengan Allah, di hadapannya Zat yang luar biasa, maha kuasa, maha besar, maha indah. Itu di hati rasanya nyaman, sedang mengadu kepada raja yang para raja, penguasa alam semesta. Rasa itu muha. Yang kelima, musyahadah. Musyahadah itu paham betul. Ketika dia sudah melakukan sholat, dia paham betul. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita lakukan karena Allah akan mencegah perbuatan kita dari keji dan munkar. Ketika dia berdoa, dia paham betul tuh. Ud'uni astajib lakum. Apapun yang aku minta pasti diijabah. Dia udah ada rasanya bahwa doanya diterima. Dia sudah ada rasanya bahwa sholatnya menghindarkan dia dari perbuatan keji dan munkar. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir Allah, ingat Allah menjadi hati kita. Udah ada rasanya. Rasa itu menyematkan dia rasanya nyaman gitu. Yang terakhir, mutama'ah. Mutama'ah itu sudah seakan-akan dia sudah berteman dengan Allah, sudah menyatu dirinya dengan Allah. Mohon maaf kalau bahasa kita udah CS sama Allah. Mohon maaf, yang kayak begini nih sekali saya mohon maaf, mohon dipahami dengan ada kekuasaan Allah di badan. Mohon maaf, dipahami dengan sebaik-baiknya, bukan berarti wahdatul wujud ya, ternyata bukan. Jadi kalau saya ada cerita tuh ada kiai di belas orang tuh yang nggak pernah makan kecuali dari hasil tanaman yang nggak pernah minum dari air semuanya, jarang melihat ke atas, pokoknya ke tanah yang melihatnya tuh. Ada orang tua bawa anak kecil yang dari malam nangis mulu, dari malam nggak bisa tidur. Kata kiainya, kenapa? Dengan obat Sunda belah pulau itu, kenapa? Ini nggak bisa tidur, Pak Kiai malah nangis. Ya Allah, kesian amat. Dipegang tuh bayi tangannya. Ya Allah, kesian amat. Pulas. Dipegang uang, nggak pakai. Tapi itu kan? Dipegang doang itu. Tangan. Nah, dia mungkin mohon maaf, mungkin dia juga tidak bermaksud untuk mewakili, mungkin mohon maaf, saya juga nggak paham ini sebenarnya. Hal-hal semacam ini. Dia mungkin tidak bermaksud juga untuk mengobati, cuma sekedar kesian, dipegang tangan, terus pulas, terus diam.
Ini tingkatannya motor. Yang kayak gitu mah kalau ngomong tuh bahasanya duit nggak ada nih, ntar juga ada yang nantarin. Maka kadang-kadang orang melihatnya sakti, ya salah tuh. Kalau yang sakti mah kerak sakti. Nggak begitu itu. Dan itu kadang-kadang terjadi juga dalam beberapa kesempatan kepada kita, dan kadang-kadang terjadi juga dalam beberapa kesempatan kepada kita. Cuma memang sinyal kita kurang kuat, kartunya nggak bagus. Ini sinyalnya nggak oke. Karena kita sering numpang wifi, nggak punya wifi sendiri gitu. Doa nyuruh orang yang dari baca doa Anda, dia tinggal amin doang, itu namanya numpang wifi. Emang nggak bisa pakai doa sendiri, numpang. Emang nggak bisa pakai wifi sendiri. Rupanya dia sadar nggak kuat. Padahal kadang-kadang dengan numpang saja, amin dia berasa bahwa ini doanya dikabulkan. Itu tingkatan muta'ah yang mudah-mudahan kalau bahasa hadis Rasulullah, inna min ibadillahi law aqsama la abarrahum. Ada di antara hamba-hamba Allah yang kalau dia bersumpah, Allah akan berikan apa yang dia sumpahkan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketika musim panas itu berdoa, Allahumma inna natawassalu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fal'ana natawassalu bi hamdi nabiyina Abbas fasqina ya Allah. Musim panas udah lama nggak turun hujan, Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal dunia, izinkan aku bertawassul kepada pamannya Abbas. Ya Allah, turunkan hujan dengan tawassul kepada pamannya Abbas. Turun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Ada sahabat Nabi yang saya pernah cerita ketika dia diminta untuk menyembuhkan anak kepala kampung yang kena disengat kalau jadi kan cukup walau doain amin baik tuh. Nah, jadi ada orang-orang yang memang sudah pada tahapan mutonah, seakan-akan sekali lagi saya ulang, seakan-akan ada kekuasaan Allah yang ada di diri. Dan boleh jadi sebenarnya dia tidak berharap apa-apa, dia tidak ingin apa-apa, karena memang Allahnya sudah berkenan. Mohon maaf, misal ketika ada orang mau hajatan begitu bilang, Pak Kiai doain ini biar nggak hujan. Amin, mudah-mudahan terang aja. Dia mungkin biasa basa-basi, cuma karena dia yang ngomong terang. Menurut kita orang awam namanya salah, sakti ya luar biasa. Hujan bisa diatur tuh. Ini kita salah nih. Bukan itunya, bukan sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang kesetanan, dia datang aja udah baik. Belum dia ngomong, baru dia datang aja. Maaf Pak Kiai, ini ada orang kesurupan. Hah, sakit apa? Masuk, baik aja tuh. Setannya kabur aja. Lalu kita nggak ngapa-ngapa. Itu motor. Cuma sekali lagi, orang semacam ini mungkin dia pun tidak merasakan apa-apa. Allah yang berkenan karena kedekatan dengan Allah. Kita kadang-kadang salah mentafsirkan, lalu kita memutuskan orang itu, akhirnya seakan-akan ada nilai kemusyrikan di dalamnya. Ini yang kita khawatir. Nah, jadi yang udah sampai tingkatan ini jangan ngomong sembarangan ya. Udah sampai tingkatan ini jangan ngomong sembarangan. Wah, hujan banjir. Banjir tuh. Jangan ngomong sembarangan. Nah, kalau kita lanjutkan, kalau ada orang yang tingkatannya sudah sampai ke itu, motoran, dari mulai mufatah, kemudian muwajah, kemudian mujalasah, muhadatsah, musyaadah, motoran, sudah sampai tahapan motoran, fasaratil hadra, maka posisi kedekatannya dengan Allah setiap saat itu mu'asab qulubihim, menjadi kalau dulu tuh sarang hati mereka, nggak mau mana-mana. Kadang-kadang dilihat itu orang kerja, ya itu orang kakaknya di duit, ya di rumah ada berada, ya mana? Nah, kadang-kadang ada ulama-ulama yang duduk doang itu duduk tuh dia garis tuh dengan dudukannya. Pokoknya pandangan matanya nggak boleh lewat dari garis itu. Jadi kalau nggak tahu itu aja.
Swipe, ya. Tapi tahu-tahu rumahnya cakep, tahu-tahu mobilnya cakep. Nah, orang itu dari mana? Ternyata rumahnya dibikinin sama orang, mobilnya dikirimin sama orang. Ada, nyaman aja. Emang dia mau nggak butuh dunia, maka dunia yang datang menawarkan diri kepadanya. Kalau kita kan ngejar-ngejar dunia, sampai akhirnya dunia kayak bayangan sama kita, dikejar makin jauh, dikejar makin jauh. Akhirnya kita dikejar-kejar dunia nggak bisa berhenti. Kalau ngejar dunia masih bisa ngerem, ini memang nggak bisa ngerem. Zohor tabrak, asar tabrak, maghrib tabrak, isya tabrak, nggak bisa ngerem. Urusan banyak amat ini, kayaknya lu bukan ngejar dunia, lu dikejar-kejar dunia ini. Di posisi semacam ini, maka kita kadang-kadang melihat ada orang-orang yang dalam bahasa kewalian itu kharikul adat. Adatnya beda sama kita. Jadi kalau kita rumusnya usaha, dapat duit, makan-makan, itu rumus kita. Lah kalau lu kerja mau makan dari mana toh? Kira-kira gitu, itu rumus kita. Rumusnya nggak begitu. Rumusnya mah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dapat rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau lu kerja dapat duit itu mah mantep, udah pasti diduga. Lu dagang dapat duit itu biasa. Ini mah enggak, lu dikira dapat duit itu luar biasa. Ini sering berani. Nah, Pak ada kiai belah sono, Pak, itu tamunya kalau hari Jumat pagi luar biasa banyaknya. Itu datang cuma salaman doang, salaman kasih amplop. Itu sama kiai amplopnya nggak dibagi loh pasanya. Salaman, lepas aja itu amplopnya di bawah tuh, nggak ada yang mengutin ada. Di mana di bawah saya? Setiap hari Jumat, cuma sekedar ya doain saya, amin. Udah gitu doang. Amin. Nah, emang hatinya kagak ke dunia, maka dunia marahin itu. Maka dia begini aja. Apa ya kalau bahasanya? Ibadah dalam tahapan sempurna dia bisa ambil. Bahasa ini, malam dia zikir bisa zikir, siang dia jamaah bisa jamaah, baca Quran bisa dibaca Quran. Ini nikmat lagi. Udah begitu, dunia nggak ketinggalan. Mau ngapain lagi kok kira-kira? Itu mau asak kulubi. Udah nyarang aja di situ, udah nggak menikmati. Nah, kadang-kadang kalau mau ketemu orangnya kita kadang-kadang apa iya gitu, membuang gitu. Kita orang kita rumus masih terjadi masih bumi makassar boleh ini saya masih bumi makassarnya. Laki-laki mendapatkan hasil yang dia usahakan, perempuan mendapatkan hasil yang dia usahakan. Kita pakai itu dalilnya. Sementara yang mana dalil udah bagus itu bukan. Yang bertakwa kepada Allah, masalah apapun selesai. Rizki yang kurang pasti ada. Nah, sekali lagi ya, saya ketemu sama orang-orang yang semacam ini kadang-kadang juga, aduh, nggak sanggup memiliki kerjaan. Itu bahasa Ibu Nyamin, ente uji itu ayat. Ente nggak mau uji. Karena ente kagak mau uji, maka ente tidak yakin dengan ayat itu. Rizki itu datang tanpa diduga-duga. Kalau ente bertakwa, sudah ente takwa saja. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu saja. Terizki dah. Ente uji. Jadi hitungan itu masih ini terkait ini. Ya, kalau itu masih ente tidak akan pernah yakin dengan ayat itu. Maka ente tidak akan mau tidak. Gimana tuh kalau menurut nyaman aja udah di masjid nyaman. Ilaiha yakun wa fiha yaskunun. Kepadanya lah, kepada sarang itu dia kembali. Wa fiha, di dalam sarang itulah yaskunun dia menjadi nyaman. Sudah, karena ibarat dia ada di sebuah tempat gitu. Tempat itu yang sama dia nyaman. Tempat itu kita sebut dengan hadratullah, di hadapan Allah. Nyaman. Nggak butuh apa-apa udah, karena sekali lagi saya ulang ya. Orang kalau saya misalnya mau ke rumah Pak Haji Dede misalnya,
kan ada prosedur. Pertama pakaian saya biar sopan, jangan pakai celana pendek, sandal jepit, kaos oblong, rambutnya panjang, gunting dulu biar sopan, kan itu orang tua. Sampai di rumah, sambil ngaji dia ada prosedur. Assalamualaikum, assalamualaikum, ketok pintunya. Udah orang yang keluar masih nunggu, ayo silakan, itu prosedurnya. Tapi kalau saya udah masuk di dalam rumah Haji Dede, tanpa orang tahu Haji Dede mengundang saya masuk di dalam, masih perlukah saya di dalam ngetok pintu? Assalamualaikum. Masih perlukah saya? Assalamualaikum. Orang udah di dalam. Nah, pandangan orang yang masih di luar dengan orang yang masih di dalam ini kadang-kadang salah paham. Saya kagak beri salam, kagak sopan. Saya kagak ngetok pintu, kagak sopan. Orang dia udah di dalam. Yang ngetok pintu, yang beri salam itu, ini yang salib nih. Yang kemarin dia bilang ada yang naik ke atas, ada yang udah di atas turun ke bawah. Yang disebut dengan wali manzum. Wali manzum. Jadi pagi ini malam-malam telepon saya, kira-kira begitu. Ustaz, kemarin kan. Jadi pagi-pagi ada orang datang, saya udah nginep di dalam. Maka ketika dia lihat saya ada di ruang depan, masuk ke rumah, kagak ngetok pintu, apa? Saya dimulai udah sopannya. Gua ada di dalam. Kira-kira gitu. Ini yang disebut dengan kharikul adat. Adatnya kebiasaannya beda sama orang lain. Sebab itu pada posisi yang di dalam mutuah itu yang mau kasar nyaman. Maka orang lihatnya, kagak kerja, tapi gua heran dia kagak sakit-sakit ya. Saya mainnya di masjid mulu, tapi gua heran tuh di sini ada aja. Gua heran. Lah kemarin gua lihat nyenjak kantongin kertas dia kantongin. Kertas nih boleh tulis-tulis tuh jangan kantongin boleh. Pas belanja pas keluar 50 ribuan. Bingung gue itu orang. Mana? Ya, ini cerita teman kita percaya boleh nggak percaya boleh ya. Saya sendiri masih hati saya masih ragu sebenarnya. Tapi Wan Sehan ya. Cerita Wan Sehan itu ada orang di ini yang cerita ini. Yang pertama dapat cerita dari tulisan. Tulisan itu ada orang suruh beli mobil sama Wan Sehan dimasukin daun ponan di kopernya. Boro-boro daun ponan daun kering. Tuh, bawa ke daerah udah beli mobil. Tuh, pakai itu punya ke daun. Waduh, gua kagak kerjain perintah wali, gua kerjain kabupaten Sapang gua. Sampai dia duit yang ada. Yang kedua saya pernah mengundang Ustaz Tile, saya ke rumahnya. Ternyata dia sering bergaul dengan Wan Sehan. Tile. Ini langsung dari Tile yang ngomong. Kalau ngomong saya undang gagal datang dia. Kali ya. Apa dia bilang? Dia minta saya gini, Masya Allah guru, manggil guru aja dulu. Itu saya pernah diajak bikin minyak wangi pakai asam sayur. Bayangin dia petik asam sayur tuh saya suruh pakai kaos saya, habis itu taruh di baknya dipakai air. Kata Wan Sehan, aduk gimana? Aduk deh, gua mah tuh bisa ngaduk. Ya aduk aja terus begitu terus. Jadi minyak wangi ya kan. Wah, bener. Cuma kerjaannya kagaknya naik tol, pengen berhenti di jalan tol. Buang air di jalan tol. Kenapa kita bersihin kotoran di jalan tol? Di bangun di buang air di jalan tol. Gimana Pak ya? Nah, kita kadang-kadang suka, tapi cerita itu ada. Nah kalau kita melihat orang kan apa? Iya. Berapa kanan? Saya mau kata percaya. Pasti ada yang gitu. Karena memang bahasanya mudah-mudahan ini benar. Dia itu udah di dalam, gitu. Udah di dalam, keluar, masuk lagi ke dalam. Kita melihatnya orang yang baru datang melihatnya dari luar. Nyolong aja kita bilang nggak sopan, udah menikmati. Nah, udah dah. Maka kata Umar bin Khattab, di antara 6 hal yang disembunyikan oleh Allah adalah keberadaan wali di tengah-tengah masyarakat. Enggak kawan, la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang kenal wali kecuali wali. Kita pahamkan masalah wali murid. Itu juga mengambil rapor.
wali abdal, ada balasnya. Nah, cerita semacam itu, saya hanya bisa baca ceritanya, tapi sekali lagi, saya sendiri ketika apa iya? Kalau dia apa iya? Tapi kalau lihat yang muas-as seperti ini, boleh jadi. Kalau mereka, boleh jadi di Rawabuaya ada wali, boleh jadi. Kita nggak tahu aja siapa. Udah banyak ada yang ngaku, bang ada yang percaya. Kalau kita baca kitab nasib ini, ada bahasa begini itu pengarang kitabnya. Siapa orang yang setiap hari membaca doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat pagi 70 kali, siang 70 kali, maka orang itu dengan istiqomahnya pada saatnya nanti akan dijadikan oleh Allah minal ibad, termasuk hamba-hamba alladzina yang bihi, dengan hamba itu satu kampung dirahmat oleh Allah, gara-gara dia hamba itu diberikan hujan oleh Allah, gara-gara dia satu kampung itu diberikan rezeki oleh Allah. Nah, jadi bapak-bapak kalau mau ngelamar jadi wali, yang gampang lewat itu aja. Nah, jadi bukan sebenarnya pengarang yang mengatakan bukan ente kalau enggak. Jadi banyak doa yang orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. 70 pagi, 70 muslimina, kalau muslimat. Kita kan kalau doa ya Allah, ampunkan orang mukmin laki-laki dan perempuan yang ada di mana? Sedunia. Wal muslimina, wal muslimat. Orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan. So, di mana? Sedunia. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan sudah pada mati. Di mana? Sedunia. Maka Allah saking girangnya sama hambanya yang mendoakan saudaranya sedunia, satu saat akhirnya. Nah, kita lanjutkan, Pak. Ini ada yang menarik juga nih. Saya sampai bacanya itu sampai terus. Fa'in nadaru ila sama'il huquqi au akhir huduri fa'bil izni wa tarki wa rusuqi bil yaqin. Itu tadi itu ibarat dia udah nyarang ya, udah nyarang di sarangnya ya, udah nyaman. Sarangnya itu di hadratillah, pada hadrat Allah. Kalau pakai bahasa kita di tempat yang tinggi, udah di aras di Allah, udah di sidratul muntahanya Allah. Orangnya masih hidup, tapi hatinya udah nyarang di sidratul muntah. Kira-kira begitu kira-kira. Fa'in nazalu, kalau mereka harus turun ila sama'il huquq, ke langit yang dia harus melaksanakan hak-hak kemanusiaannya, au ardil khusus, atau dia harus turun ke bumi untuk mengikuti dalam tanda petik hawa nafsunya, habil izni, itu dengan izin Allah, wal tamkini, dan atas kehendak Allah, wa rusuhi bil yaqin, dan keyakinan yang luar biasa. Nah, udah nyarang nih Pak di sidratul muntah, kira-kira begitu ya, udah nyarang. Terus ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus makan nih, turun. Itu namanya turun ke langit sangat itu. Dia harus turun melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Turunnya itu atas izin Allah. Atas izin Allah tuh nggak mesti begini. Ya, kamu saya izinkan jauh gitu. Begini Pak, misal ini kalau di kitab Iqaul Himam, ada anak kecil umur 4 tahun, umur 5 tahun digendong sama bapaknya ke sebuah taman. Nih, main ayunan, neng ya, main kerosokan, tong ya, di sini ya. Habis itu bapaknya pergi beli es. Nah, kira-kira tuh anak di situ diizinin nggak mau bapaknya? Ada orang nanya, ini anak udah diizinin belum sama bapaknya? Diizinin nggak saudara? Tapi bapaknya pernah ngomong nggak? Lu gue izinin. Bapaknya masih ke orang lain nggak? Ini anak gue izinin. Enggak. Allah tempatkan dia tanpa harus ngomong lu gue izinin. Enggak. Jadi dia turun ke langit dunia ketika ada azan, dia harus sholat dia atas izin Allah. Tapi keseharian itu adanya di sarang yang dari itu, hadratillah.
keseharian, maka dia harus turun sholat. Kalau puasa Ramadan dia turun puasa Ramadan, tapi puasa Ramadan dia atas izin Allah. Nah, maka kadang-kadang puasanya beda sama kita rasanya. Kalau kita ada lapangnya, dia ada nikmat. Kalau kita ada panasnya, dia ada gurihnya. Kalau dia ada capeknya, dia menyamannya, dia nyaman. Gitu. Karena memang asal di sholat turun main. Dan nyaman itu nyaman. Sebenarnya juga tahu disuruhnya enak. Juga tahu nyaman disuruhnya. Nah, kayak saya misalnya, saya udah tahu dalam ilmu Pak Haji Dede itu kayak apa. Saya merasa nyaman, merasa enak. Maka ketika misal orang yang belum tahu ilmu Pak Haji Dede, sama saya yang udah tahu, maka lebih semangat saya. Maka ketika saya bilang, ada perintah dari Pak Haji Dede suruh, saya nyaman betul tuh kenapa? Siap, saya nyaman. Yang lain coba, saya juga kan nyaman, mau mana tuh? Saya tahu. Yang lain, kaki bekal amat ya, jauh amat ya. Coba yang pada pergi haji, itu kenikmatan pergi haji sama jalan jauh, kalah jalan jauh capeknya ngontar 4 kilo, pulang pergi 8 kilo, kurang tidur di Arafah, kurang tidur di Musdalifah, tapi jalan aja kan. Labbaik Allahumma labbaik saya ini merasa melayang itu karena pulas di jalanan pulas, habis subuh berangkat nih, tapi nikmat aja. Kalah capek itu sama rasa senang. Orang yang gitu tuh ibadah sholatnya, ibadah puasanya, yang ada tinggal enaknya doang, nyamannya doang. Sebab emang kesehariannya di zona, kesehariannya. Nah, Pak kita belajar lagi nih Pak, kita belajar lagi jangan itu sampai kagak yang begini Pak. Kayak tadi tuh yang nyampain Allah, pokoknya karena kita ibadah aja. Kalian orang ini mau untuk melihat, oh ternyata ada juga ya pemahaman orang, gerakan orang, kerja orang yang begini. Atau dia turun ke bumi untuk melaksanakan nafsunya. Nafsu dalam arti bahwa dia punya nafsu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia nikah, tetap nikah. Saya ulang sufi kawin juga. Kadang-kadang ada nafsunya, ini bukan sufi. Suka pipi. Nikah perintah Allah perintah. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab nih, kalau di dalam kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya nikah bukan karena saya punya nafsu sama perempuan, tapi saya pengen nanti di akhirat umat Nabi Muhammad banyak karena saya nikah punya anak banyak. Kata Nabi, karena kau tatur, bagi ini ubah di umum mayor kiamat. Nikahlah kamu, nanti kamu jadi banyak. Sebab aku bangga punya umat di hari kiamat yang paling banyak. Demi kebahagiaan Rasulullah, maka saya nikah punya anak banyak. Kalau begini kagak ngudu, tau kagak ngudu. Tuh cewek mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, putih, hitam, nggak penting. Yang penting lu bisa berbunyi gimana? Kira-kira gitu. Kita karena levelnya level dunia gitu sih, levelnya kagak nyaran, kita kagak nyaran tuh, maka mau nikah aja nyari istri susahnya. Ada yang nunjukin ada yang di rumah terus pakai layangan. Ada nikah dulu orang habis dia betul-betul itu. Nah, dia ketemu nenek-nenek aja kawin. Ada yang begitu tuh, gue mau yang pengen perempuan putus asa ternyata. Si Umar bin Khattab dibilang, saya menikah itu bukan karena sesuatu, tapi karena itu supaya Rasulullah SAW nanti punya banyak keturunan. Kalimatnya di sini, ini la atazawwajun nisa wa ujami'uhunna wa laysa li fi dzalika syahwat. Saya menikahi perempuan dan saya melakukan hubungan istri kepada suami istri bukan karena syahwat saya. Kalau wali maka kalau dari kaya Amirul Mukminin, kenapa kau lakukan itu wahai Amirul Mukminin? Qala raja'an, aku berharap ayat Allah mengeluarkan min sulbi dari tulang rusukku man yaksuru bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatahu, orang yang akan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari tazawwuj wal tazawwuj fa ini mukatiru bikumul umum yaumil qiyamah. Orang laki nikahin perempuan yang secara keturunan anaknya banyak.
Walud itu yang tukang beranak. Nikahi perempuan yang tukang beranak. Allah setahun 2 kali. Ini mukaddir umum ayat kiamat, sebab saya akan sangat berbahagia kalau umat saya terbanyak pada hari kiamat. Kita kan punya anak dikit, ada kekhawatiran dunia yang kita khawatirkan, dunia yang kita khawatir. Ada orang yang jauh saya bukan yang punya anak 2, emang pas 2 udah kunting-kunting lagi dan cerita itu. Tapi kan banyak dari kita yang sengaja mengatur, ada juga yang membatasi. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab nikah, saya bukan karena syahid. Ini turun ke, jadi dia makan. Karena makan kalau Allah makan kulu washrabu, makan dan minum. Cuma cara makan dia beda sama kita. Cara itu bukan, dia asal makan aja. Ada nasi, ya nasi aja, sama tempe ya tempe aja, nasi sama kecap enak aja. Nggak ada nasi, yang ada cuma jagung, siapa aja. Sebab terakhir itu dia naik-naik kagak itu, nyarang lagi. Nyarang itu udah nikmat. Kita kan milih. Maka saya kalau ada pengantin, lu mau makan enak apa enak makan? Pengantin, rumah tangga mau makan enak apa enak makan? Kalau mau makan enak, mahal. Lu perlu ketawa dasar piring. Kalau mau nyari makanan enak, tapi kalau mau enak makan gampang. Bikin lapar aja dulu. Jangan makan sebelum lapar. Tanya ibu-ibu tuh yang kalau masak udah geget nyobain. Makan tuh udah jam 10 tuh udah geget tuh. Terus saya belum makan Pak. Baru nasinya doang sama telur dimakan tuh. Wah, luar biasa. Nah, kalau bercandaan tukang ceramah, kenapa ibu-ibu badannya gemuk? Sebab ibu-ibu masak nyobain makan. Ntar nemenin suaminya makan. Habis itu nyuapin anaknya, kata habis saya sayang. Kata sayang. Terlalu suaminya makan. Maka ketika dibilang begitu, ya Allah, kok badan gede amat kok. Ya nanti kan di akhirat yang bakal masuk surga yang berat timbangan. Ada aja alasan. Nah, ini jadi keseharian orang ini tuh ilmu asas sudah jarang dia tahu. Kalau bahasa kita dia mah hidup kesehariannya tuh sudah nembus langit. Tapi suatu saat dia harus turun ke langit dunia dalam waktu ibadah, maka tetap dia sholat, tetap dia azan, tetap dia baca Quran, tetap. Karena memang harus ada yang dilaksanakan. Walaupun nanti dengan banyak dengan izin Allah, dengan Anda tidak lain dan sebagainya, ada syaratnya. Begitu juga ketika dia harus menjalankan nafsunya, dia harus tuh ini disebut dengan adil khusus, bumi yang harus memang ada hak-haknya. Nafsu, makan, minum, menikah, naik mobil. Itu dia tuh, dia naik mobil nggak pakai bayar. Dia naik motor nggak pernah beli, nanti ada motor naik juga, tapi nggak pernah beli, nggak pernah bayar. Ada yang beliin, ada yang bayarin, ada yang nyupirin. Nah, saya pernah ke rumah mu'alim Ibn Yamin ziarah menjelang Ramadan. Ada orang datang begini dia ngomong, Kiai, kalau makan suka makanan apa Kiai? Kata Kiainya saya mah apa juga saya makan. Bukan Kiai, kalau Kiai waktu besok habis ngaji Kiai semua aja makan di rumah makan mana Kiai suka. Kata Kiainya saya makan aja. Jadi orang ngajakin dia makan. Bahkan ketika urusan umroh itu yang mau umroh antri. Jadi besok umroh sama saya udah masih antri. Jadi orang mau umroh itu antri. Tahun ini siapa tahun ini? Dia mau ibadah, tapi itu. Nah, kita mau menyembelih orang antri, ya. Kadang-kadang kalau di tol Majid, ya Allah di gerbang tol Majid, kita mau bagi duit pakai antri, bagi duit, bukan meminjam itu, bagi duit antri. Apalagi minjem duit sama negara, ini mau bagi duit negara aja pakai antri.
Jadi ya, kalau kita simpulkan, yang pertama orang-orang yang tadi yang sudah kenikmatannya itu tinggal di satu tempat yang hatinya sekali, bukan orang, hatinya sudah pada bahasanya sarang, ada sarangnya, ibarat dulu yang sarangnya itu sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu dia memandang Tuhan, pandangan dalam tanda petik yang dia menjadi nyaman, menjadi tenang. Kesehariannya dia harus turun dalam hati, bukan orang, tapi turun ibadahnya, turun nafsu. Tapi sekali lagi kesehariannya itu luar biasa. Nah, ini syarat pertamanya dulu kita sudah yang disampaikan dulu kita nih. Syarat pertamanya harus jangan terikat dengan dunia. Selama masih terikat dengan dunia, saya misalnya agak berat memang untuk merasakan nikmat mubatah, muwajahah, mujahasa, muhadasa, musyahadah, mutola'ah, agak berat. Kemarin Pak, ketika banjir terjadi, teman-teman yang rumahnya masuk air ikhlas. Bagaimana mau ikhlas Ustaz? TV berenang, kulkas tenggelam, itu kan dunia berarti. Karena kalau ibu bapak hidup tanpa TV, apa masalahnya? Ibu bapak hidup tanpa kulkas, apa masalahnya? Nah, ibu-ibu kan tidak sinetron doang yang bohong mulu. Bapak-bapak tidak kan nonton bola doang yang dia menang, dia kalah pengaruh sama kita. Iya, Barcelona menang, Barcelona kalah, pengaruh kita. Indonesia menang, Indonesia kalah, pengaruh. Nah, lampunya mati Ustaz. Emang kalau pakai lilin nggak? Gelap, kayak baru aja di dunia. Sama gelap pakai teriak. Dulu tanya orang-orang luar kita, saya jangan rasain kalau sore-sore pas trauma kita beresin itu lampu coret, hidup kita malah enak main terang bulan. Iya main di halaman tuh, kita main taplak gunung, main jelit top. Nah sekarang anak-anak main online semua, main bertiga, matanya ke HP, mulutnya, lu ini tembak, itu tuh buat apa coba? Bahasanya mabar, main bareng, rumahnya lewat juga kita tahu itu. Ya. Jadi ya, nah kemarin ketika banjir coba, karena kita terikat dengan dunia maka ya rumah gua kerendam, terus pindah rumahnya kerendam. Berapa hari kerendam? 2 hari. Yang kagak kerendam udah berapa hari? Udah disyukuri belum? Kemarin waktu kagak kerendam tahajudin ke rumah. Lu baca itu kan kira-kira gitu. Sekali lagi ya, karena memang saya dan kita semua terutama saya masih terikat dengan dunia, maka susah kita berjalan. Tapi ada orang-orang yang hidupnya semacam. Saya ini benar-benar manfaatnya. Lalu kita akan bagaimana biasa pada hari yang perlu kita diskusikan di dalam Islam. Sudah ya, benar-benar manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa manfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. اللهم إنك قلت وقولك الحق يا أرض الرحمات ويا السماء والمحيط. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اجعل الغيث في قريتنا وفي بلادنا رحمة لنا ولا عذابا ولا مصيبة علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.